Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karimil a'la alladhi a'ta kulla shay'in khalqahu thumma hada wa an'ama ala ibadihil mu'minina bi farhati 'idil adha wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah وعد من أطاعه واستقام على شرعه بجنات المأوى وتوعد من عصاه وخالف أمره بنار تلظى وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أكرم الخلق على ربه وأتقى صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أئمة الهدى وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الملتقى. فقال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak terhingga rasa syukur dan bahagia kita pada pagi hari ini atas kesempatan indah menghamba dan bersujud kepadanya di pagi Idul Adha ini. Karunia Allah kepada kita semuanya sungguh tidak ternilai. Karunia kedamaian dan ketenangan yang meliputi kita dalam suasana Idul Adha. Rasa syukur ini semakin sempurna ketika kita menyadari bahwa di berbagai tempat di belahan dunia ini ada saudara-saudara kita menikmati kebahagiaan Idul Adha dalam episode duka. Duka atas tanah air yang terjajah seperti Palestina. Duka atas keterusiran dari negeri sendiri. Duka atas negeri yang poranda akibat perebutan kekuasaan. Maka kita bersyukur sekali lagi atas nikmat kedamaian, seraya mendoakan kedamaian pula untuk segenap kaum muslimin di atas muka bumi ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin yang berbahagia, momentum Idul Adha adalah momentum yang selalu membawa memori kenangan kita pada sosok mulia Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Sosok yang memberikan begitu banyak teladan dalam hidupnya, sehingga tidak heran jika Allah Subhanahu wa taala mengabadikan pujiannya dan menyebut beliau sebagai sebuah umat meskipun beliau hanya satu sosok manusia. Allah berfirman, Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal musyrikin syakiran li an'umih ijtabahu wa hadahu ila siratin mustaqim wa atainahu fid dunya hasanah wa innahu fil akhirati laminas salihin. Sesungguhnya Ibrahim itu adalah satu umat yang tunduk beribadah kepada Allah, berjalan lurus dan tidak pernah termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah. Dia selalu bersyukur, mensyukuri nikmat-nikmatnya. Allah memilih dan menuntunnya kepada jalan yang lurus, dan kami karuniai untuknya kebaikan di dunia, dan sungguh kelak di akhirat termasuk orang-orang yang saleh. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dari Nabi Ibrahim kita belajar bahwa jika ingin membangun sebuah peradaban yang cemerlang, maka kita harus memulainya dari membangun keluarga yang kuat. Nabi Ibrahim mengajarkan kepada kita bahwa tidak usah muluk-muluk berbicara tentang membangun peradaban, tentang membangun sebuah negara, jika kita tidak sungguh-sungguh menyiapkan lembaga paling mendasar dalam peradaban manusia yang bernama keluarga. Maka ketika akhirnya sejarah mencatat lahirnya sebuah peradaban di kota Mekah, kita tidak boleh lupa
bahwa lahirnya peradaban itu bermula dari seorang ayah yang bernama Ibrahim yang membawa keluarga kecilnya, Hajar istrinya, dan Ismail bayi kecilnya. Ayah yang hebat itu lalu menitipkan mereka kepada Allah di lembah Mekah yang sunyi tak berpenghuni. Sekilas itu nampak sebagai suatu yang tidak masuk akal, menempatkan sang istri dan bayi kecil di tempat yang tidak ada satupun umat manusia. Tetapi Nabi Ibrahim alaihissalam yang merindukan sebuah keluarga yang kuat itu telah mengajarkan kepada kita bahwa kita tidak mungkin membangun keluarga yang kuat jika kita tidak tunduk, tidak mengikuti panduan dan fitrah yang ditetapkan oleh Sang Pencipta manusia itu sendiri. Dalam doanya yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, Ibrahim berdoa, "Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus salata faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun." Wahai Rabb kami, sungguh aku telah menempatkan keturunanku di lembah yang tanpa tanaman di sisi rumahmu yang mulia ini. Wahai Tuhan kami, hal ini agar mereka menegakkan salat, maka jadikanlah hati sebagian manusia itu cenderung kepada mereka, dan karunialah mereka buah-buahan agar mereka selalu bersyukur kepadamu. Hadirin sekalian, maka semua bentuk penyimpangan dan pelanggaran terhadap panduan dan fitrah yang telah Allah tetapkan pasti akan melemahkan pertahanan sebuah keluarga. Jika dibiarkan akan meruntuhkan keluarga itu sendiri. Dan jika satu demi satu keluarga lemah dan runtuh, maka perlahan tapi pasti sebuah peradaban akan hancur dan runtuh pula. Itulah sebabnya mengapa kita akan selalu berdiri di garis terdepan, memerangi penyakit-penyakit menyimpang yang menyimpang dari fitrah seperti LGBT di negeri ini. Memerangi dan membasmi fenomena LGBT adalah bentuk cinta kita kepada keluarga dan juga cinta kepada tanah air dan negeri ini. Ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan hak azazi umat manusia. Ini adalah tentang kepedulian kita terhadap keluarga dan negeri ini. Karena keluarga macam apa yang akan lahir dari hubungan sesama jenis, melainkan akan mendatangkan malapetaka dan musibah baginya serta masyarakat secara meluas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lam tazharil fahishatu fi qaumin qat hatta yu'linu biha illa fasha fihim at-ta'un wal awja'u allati lam takun madat fi aslafihim alladhina madaw." Tidaklah perbuatan fahisyah muncul pada suatu kaum hingga mereka menampakkannya secara terang-terangan, melainkan akan tersebar pada mereka wabah ta'un dan penyakit yang tidak pernah dikenal pada umat sebelum mereka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari Nabi Ibrahim kita belajar bahwa sebuah keluarga hanya bisa mewujud menjadi keluarga yang kuat ketika pijakan hidup mereka adalah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika penghambaan dan ketaatan hanya dipersembahkan kepada Allah semata, tidak kepada selain Allah. Keluarga yang kuat adalah keluarga yang mefokuskan hidup dan matinya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah menyekutukannya dengan siapapun dan dengan apapun. Allah berfirman, "Wa id bawwa'na li Ibrahim makanal baiti alla tusyrik bi syai'an wa tahhir baiti lit-ta'ifina wal 'akifina war ruk'is sujud." Dan ingatlah wahai Muhammad, ketika kami menempatkan Ibrahim di tempat Baitullah, kami berpesan padanya, "Janganlah engkau menyekutukanku dengan apapun, dan sucikanlah rumahku ini untuk orang-orang yang melakukan tawaf, berdiri mengerjakan salat serta ruku dan sujud." Hadirin jamaah Idul Adha yang dirahmati Allah, kita semua mengetahui bahwa perjalanan Nabi Ibrahim membawa keluarga kecilnya ke lembah Mekah sungguh tidaklah mudah.
Akhir kisah perpisahan mereka jauh lebih tidak mudah lagi bagi Ibrahim alaihissalam, karena harus meninggalkan anak istrinya di lembah yang penuh dengan padang pasir yang sunyi dan sendiri. Tapi ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, dan perintah itu adalah ujian bagi Ibrahim. Apakah ia yakin dengan kemahakuasaan Allah ataukah tidak? Apakah ia yakin bahwa di tengah kesunyian lembah Mekah itu, meski Nabi Ibrahim dan siapapun juga tiada, Allah Azza wa Jalla akan selalu menjaga keluarga kecil itu selama mereka menghamba dan bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat perpisahan antara keluarga kecil ini terjadi, sang istri Hajar bertanya kepada Nabi Ibrahim, suaminya yang telah beranjak jauh melangkah, apakah Allah yang memerintahkanmu melakukan ini? Maka jawaban Nabi Ibrahim mengiyakan pertanyaan itu. Cukuplah sudah menenangkan hati Hajar sang istri. Ya, kata Ibrahim, jika itu adalah merupakan perintah Allah dan kita tunduk patuh berserah diri menjalankannya, maka innallaha la yudayyi'una, sesungguhnya Allah pasti tidak akan menyia-nyiakan kami selamanya, kata Hajar. Memang benar jemaah sekalian, Nabi Ibrahim alaihissalam bahkan tidak meninggalkan apa-apa selain sedikit makanan dan minuman yang kemudian segera habis tak tersisa. Tetapi Nabi Ibrahim meninggalkan bekal paling bernilai di dunia dan di akhirat, yaitu bekal tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan tauhid yang kokoh, sebuah keluarga akan tumbuh kuat karena selalu bersandar kepada Allah yang Maha Kuat. Keluarga yang kuat adalah keluarga yang para anggotanya meyakini bahwa persoalan rezeki, karir, jabatan dan apapun di dunia ini semuanya telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jangan memaksakan diri mendapatkan itu semua dengan cara-cara haram dan cara yang zalim. Keluarga yang kuat adalah keluarga yang jauh lebih khawatir jika anggota-anggotanya jatuh dalam kesyirikan daripada jatuh dalam kekurangan harta dunia. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin a'izzakumullah, dari Nabi Ibrahim kita belajar bahwa tauhid adalah warisan terbaik dan terpenting untuk keluarga kita. Tidak setiap kita dapat mewariskan harta benda kepada anak-anak kita, tetapi warisan tauhid adalah warisan yang tak boleh terluputkan. Tauhid akan memandu kita dan keluarga untuk bersandar dengan tenang dan bahagia hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, meski tiada harta kekayaan yang terwariskan. Allah berfirman, "Qad kana lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu id qalu liqaumihim inna buraa'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah." Sungguh untuk kalian ada teladan yang baik pada diri Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya, ketika mereka berkata kepada kaumnya, sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian dan dari apa yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat, Nabi Ibrahim alaihissalam tidak meninggalkan kekayaan apapun untuk keluarga dan keturunannya. Beliau hanya mewariskan kekayaan tertinggi yang bernama tauhid. Karena tauhid yang benar akan membuat seorang hamba memiliki jiwa yang kuat dan pemberani, jiwa yang tekun bekerja keras mencari rahmat Allah Ta'ala, jiwa yang tak kenal malas karena yakin kehidupan dunia ini adalah tempatnya bekerja menyiapkan bekal kehidupan abadi di akhirat kelak, jiwa yang selalu optimis dan tak kenal putus asa karena yakin bahwa apapun yang Allah Azza wa Jalla tetapkan adalah yang terbaik, meskipun pada mulanya terasa pahit dan menyedihkan. Jiwa yang selalu yakin bahwa setiap kesulitan akan selalu diiringi dengan kemudahan. Karena itu, berulang kali Nabi Ibrahim alaihissalam secara khusus mendoakan keturunannya agar mereka kokoh dalam tauhid dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Di antara doa Ibrahim, Allah berfirman mengabadikan doa tersebut, wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada aminan wajnubni wa baniya an na'budal asnam rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Dan ingatlah Muhammad,
ketika Ibrahim berdoa, wahai Tuhanku, jadikanlah negeri ini sebagai negeri yang aman, dan jauhkanlah aku dan keturunanku dari menyembah berhala-berhala. Wahai Tuhanku, mereka para berhala itu telah menyesatkan banyak umat manusia. Ya, di dunia ini, dunia diberhalakan, harta yang diberhalakan, jabatan yang diberhalakan, nafsu yang diberhalakan. Semua itu hanya menyesatkan manusia dari jalan kebenaran dan jalan kebahagiaan yang sejati. Terlihat menyenangkan tetapi sesaat, karena ujungnya akan berakhir dalam derita. Tergoda korupsi berakhir di penjara, karir hancur, nama baik tercoreng, anak istri rusak lantaran harta haram, tergoda selingkuh berakhir digrebek, keluarga hancur, kehormatan hilang seumur hidup, dan di akhirat terancam azab yang pedih. Wallahul musta'an. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Kaum muslimin yang berbahagia, dari Nabi Ibrahim kita belajar bahwa jika memimpikan anak yang saleh, maka jadilah terlebih dahulu sebagai hamba Allah yang saleh. Jika ingin mendapatkan anak keturunan yang saleh, jadilah lebih dahulu sebagai anak yang saleh untuk kedua orang tua Anda. Jika memimpikan anak yang saleh, maka berusahalah menjadi pribadi yang saleh, meski belum bisa sempurna dalam kesalehan kita. Kesalehan Ibrahim dinyatakan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran, Inna Ibrahim lahalimun awwahum munib. Sesungguhnya Ibrahim adalah hamba yang penyantun, lemah lembut, lembut hatinya, dan selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sejarah kehidupan seorang Ibrahim adalah sejarah penghambaan dan kesalehan sejati. Sejak muda ia tumbuh sebagai pemuda yang teguh menegakkan tauhid, sendiri menghadapi kaumnya mempertuhankan berhala, hingga beliau dihukum bakar hidup-hidup karena keteguhannya mengesahkan Allah dan memerangi kesyirikan pada kaumnya. Kisah pernikahan dan rumah tangga Nabiullah Ibrahim alaihissalam juga serangkaian episode ketaatan dan kepatuhan pada perintah-perintah Allah Ta'ala. Ketaatan pada Allah saat harus meninggalkan keluarga terkasih di lembah sunyi Mekah, kepatuhan pada titah Allah untuk menyembelih sang putra Ismail alaihissalam. Melalui semua itu, Nabi Ibrahim mengajarkan kepada kita satu rahasia penting. Tatkala sepenuh hati pada Allah Subhanahu wa ta'ala, jauhi sepenuh jiwa larangan-larangannya, maka Allah akan menjamin kebahagiaanmu di dunia dan di akhirat nanti. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dari Nabi Ibrahim kita belajar bahwa puncak ilmu parenting adalah berdoa tanpa kenal henti untuk keluarga dan anak keturunan kita. Berulang-ulang kali di dalam Al-Quran, Allah Azza wa Jalla mengabadikan untuk kita doa-doa Nabi Ibrahim untuk keluarga dan anak cucunya. Doa-doa yang sesungguhnya menggambarkan kegelisahan sekaligus harapan seorang ayah untuk keluarganya. Nabi Ibrahim pernah berdoa, Rabbi ji'alni muqimas salah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Wahai Tuhanku, jadikanlah aku sebagai hamba yang selalu menegakkan salat, dan juga dari keturunanku. Wahai Tuhan kami, terimalah doaku ini. Di dalam kesempatan yang lain Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas salihin. Wahai Tuhanku, karuniakan untukku anak keturunan dari kalangan orang-orang yang saleh. Dan di dalam salah satu doa Ibrahim, doa yang paling fenomenal adalah ketika beliau berdoa sebagai berikut, Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Wahai Tuhan kami, utuslah untuk mereka seorang rasul yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat-Mu, yang mengajarkan kepada mereka kitab-Mu dan hikmah, dan yang menyucikan mereka. Sesungguhnya Engkau sajalah satu-satunya Tuhan yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Hadirin sekalian, doa Nabi Ibrahim ini kemudian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala setelah beribu-ribu tahun kemudian, dengan diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tidak lain merupakan cicit beliau sendiri dari jalur putranya
Ismail alaihissalam. Ini adalah pelajaran yang luar biasa dahsyatnya untuk kita, bahwa jangan pernah putus asa dalam mendoakan keluarga dan anak-anak kita. Jangan pernah berhenti dalam berdoa untuk mereka. Teruslah berdoa dan biarkan Allah Subhanahu wa taala yang mengatur kapan waktu yang tepat untuk Allah mengabulkan doa kita tersebut. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, pada akhirnya sebuah peradaban, sebuah negara tidak akan mungkin melahirkan seorang pemimpin yang berketuhanan yang Maha Esa, yang berkemanusiaan, yang berkeadilan dan beradab, kecuali dari keluarga yang kuat berpijak pada nilai-nilai tauhid, yang menanamkan nilai-nilai kemanusiaan, yang menanamkan nilai-nilai keadilan dan adab yang mulia sejak dari ruang kecilnya yang bernama rumah tangga. Rekam jejak keluarga yang kuat sangat penting dalam melahirkan pemimpin yang kuat pula. Karena itu, belajar dari Nabi Ibrahim alaihissalam, kita seharusnya tidak boleh putus asa terhadap hadirnya seorang pemimpin yang berkarakter mulia seperti itu. Menjadi salah satu kewajiban utama kita hari ini untuk tidak putus-putusnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kehadiran sosok pemimpin mulia tersebut. Karena meski doa-doa itu tidak dikabulkan hari ini, boleh jadi Allah Subhanahu wa taala sengaja menyimpan terkabulnya doa itu untuk anak cucu kita di masa yang akan datang insyaallah. Tetapi jamaah sekalian, kita telah memberikan sebuah kontribusi besar, yaitu berdoa yang terbaik untuk anak dan keluarga kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa nafa'ni wa iyyakum bihadyil Mustafal Amin. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullahal azim li wa lakum min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kekuatan dan ketahanan sebuah keluarga sangat ditentukan oleh kehadiran seorang wanita yang salih. Kehadiran seorang wanita yang salihah di dalam keluarga. Wanita yang salihah bukanlah wanita yang sempurna, bukan pula sosok wanita yang tanpa dosa dan khilaf. Wanita salihah adalah wanita yang selalu menyimpan hatinya untuk tunduk patuh pada perintah Allah Ta'ala dan selalu berusaha menghindari larangan Tuhannya, meski terkadang ia tergelincir jatuh ke dalamnya. Tetapi wanita yang salihah adalah wanita yang saat tergelincir dalam dosa, jiwanya gelisah dan tak sabar untuk segera bertaubat dan memohon ampunan pada Ilahi Rabbi. Karena itu, dari mimbar yang mulia ini, kami berpesan kepada para muslimah untuk terus berjuang dan melanjutkan perjalanan menjadi seorang wanita salihah. Sudah pasti ini bukanlah perjalanan yang mudah. Jatuh bangun menuju puncak kesalehan adalah sebuah manusiawi. Tetapi teruslah berusaha memantaskan diri mendapatkan ampunan Allah Ta'ala hingga ajal datang menjemput kita. Pesan yang sama kami tujukan kepada anak-anakku tersayang, adik-adikku para pemuda Islam yang kami banggakan. Betapa pentingnya bagi anda untuk berhenti sejenak, belajar dari perjalanan pemuda bernama Ibrahim, belajar dari perjalanan pemuda bernama Ismail alaihissalam. Penting bagi anda dan kita semua untuk selalu menyadari bahwa di hadapan kita ada kematian. Kita semua sama-sama memiliki peluang yang sama untuk mati, hari ini atau esok hari. Kematian tidak pernah peduli berapa usiamu hari ini, 17 tahunkah,
20 tahun, atau mungkin 60 tahun. Tetapi satu hal yang pasti, kematian adalah awal perjalanan kita untuk mempertanggungjawabkan semua kisah hidup kita di dunia ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin yang berbahagia, di hari Idul Adha ini, Idul Kurban yang mulia, mari semakin dekat kita kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah kurban kita. Ibadah kurban disyariatkan pada hari ini dan 3 hari setelahnya. Maka marilah laksanakan dengan cara yang terbaik sesuai tuntunan syariat kita. Hewan yang dikurbankan adalah domba yang bergenap, domba yang genap berusia 6 bulan, kambing yang genap setahun, atau sapi yang genap 2 tahun. Hewan kurban tidak boleh memiliki cacat atau penyakit yang bisa berpengaruh pada dagingnya, jumlahnya maupun rasanya. Seekor domba atau kambing hanya mencukupi untuk kurban 1 orang saja, sedangkan seekor sapi boleh berserikat untuk 7 orang, kecuali berserikat pada pahala, maka boleh pada semua jenis tanpa batas. Sebaiknya pemilik kurban yang menyembelih sendiri hewan kurbannya, tetapi dapat diwakilkan kepada penjagal dengan syarat sang penjagal adalah seorang muslim yang menjaga salatnya, mengetahui hukum-hukum menyembelih, dan upahnya diambilkan dari salah satu, dan upahnya tidak diambilkan dari salah satu bagian hewan kurban itu sendiri, baik kulit maupun dagingnya. Meskipun dia juga dapat mendapatkan bagian dari hewan kurban sebagai sedekah atau hadiah dari pemilik kurban. Pembagian hewan kurban yang telah disembelih dapat dibagi menjadi 3 bagian, buat pemiliknya, buat hadiah, dan buat sedekah kepada fakir miskin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya pada pagi hari yang mulia ini, marilah kita menundukkan hati dan segenap diri kita untuk memohon dengan sepenuh jiwa kepada Allah, Sang Maha Mendengar, Sang Maha Melihat, Sang Maha Mengetahui, satu-satunya zat yang maha kuasa untuk mengabulkan semua doa, zat yang mengabulkan pinta dan harapan kita. Marilah kita berdoa. Rabbana, lihatlah kami, para hambamu yang lemah dan penuh dosa ini. Setiap hari, bahkan di setiap hembusan nafas ini, kami tak luput dari kelam dosa yang melalaikan. Tapi rahmatmu tak putus-putus hadir untuk kami. Ampunanmu selalu terbuka untuk kedurhakaan kami. Maka ampunilah kami. Ya Allah, ampuni kami hamba-hambamu yang payah ini. Ampuni kami hamba-hambamu yang selalu lupa dan selalu lupa dalam kehidupan ini. Rabbana, wahai Zat yang Maha Pengasih, kasihilah kedua orang tua kami. Rahmati perjalanan mereka di dunia ini hingga tiba di jannah firdausmu. Ya Allah, liputi mereka dengan ampunanmu. Ampuni kami ya Allah, yang selalu payah dalam membahagiakan ayah dan bunda kami. Ampuni kami yang selalu payah mengukir jejak bakti kami di dalam hati dan sanubari mereka. Ya Allah, izinkan kami agar dapat berkumpul kembali bersama orang tua kami di dalam surgamu yang abadi. Rabbana, semua yang ada pada hari ini, semua yang ada pada diri kami, harta benda kami, karir dan jabatan kami, capaian-capaian kami, jasmani yang menawan, bahkan karunia iman dan Islam kami, semuanya tanpa kecuali adalah karunia dan pemberian-Mu kepada kami. Karuniakan kami untuk mensyukurinya. Tolonglah kami ya Allah, agar dapat menggunakan semua karunia itu di jalan perjuangan agamamu ini. Rabbana,
kami titipkan negeri indah tanah air kami ini kepadamu. Lindungilah negeri ini dari segala keburukan dan kejahatan. Jauhkan kami, rakyat negeri ini, dari kezaliman dan tipu daya. Anugerahkan untuk kami para pemimpin yang menegakkan keadilan, yang ikhlas bekerja untuk kesejahteraan rakyatnya. Rabbana, kami titipkan saudara-saudara kami yang hari ini masih terpuruk dalam derita, dalam penjajahan kaum Zionis Palestina, dalam aksi diskriminatif kaum Hindu ekstrim di India, dan dimanapun mereka berada. Saudara-saudara kami melewati hari-hari penuh duka. Kami bermohon, lindungilah mereka dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Anugerahkan kesabaran dan kekuatan tak habis-habisnya untuk mereka ya Allah. Rabbana, kami titipkan anak-anak kami kepadamu. Kami titipkan generasi muda kami kepadamu. Tuntunlah mereka dengan kasih sayang-Mu, agar mereka berjalan di atas jejak hamba-hamba-Mu yang saleh. Jagalah mereka dari semua bentuk kekufuran dan kenistaan. Ya Allah, ya Rabbana, perkenankan doa kami. Hamba-hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan ini kelak tetap dapat menikmati doa-doa indah dari anak-anak cucu kami, meski jasad ini telah terkubur di dalam perut bumi. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqadil hajati birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka antar raufur rahim. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din minal yahudil ghasibin wan nasara al mu'tadin wa man awanahum minasy syuyu'iyyin wal munafiqin ya aziz ya qahhar ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim waghfir lana innaka antal ghafurur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.